Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa minasta'in wala umur din wa'din. Salatu wassalamu ala arsyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya cintai teman-temanku, yang saya cintai sahabat-sahabat hijrah yang saya banggakan, saya haturkan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa mendengarkan ceramah dari saya sendiri, dan kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi saling mengingatkan satu sama lain. Dikarenakan manusia itu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Hanya Allah yang maha sempurna, yang maha semuanya. Kita hanya melengkapi sesama lain, tidak boleh saling mencela dan lain sebagainya. Salam saya aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam sampai zaman sekarang ini, dan sampai zaman Islam sangat besar di dunia ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah melihat isi ceramah saya, entah itu dari mahasiswa, dari teman, dari keluarga, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, mohon dikoreksi dengan seksama. Baik, saya akan membawakan ceramah dengan pagi yang cerah ini, yaitu adalah saling memaafkan. Sahabat hijrah yang saya cintai, kenapa saya mengambil isi ceramah ini? Karena banyak sekali kita tuh tidak tahu arti namanya memaafkan. Kenapa kita harus maaf padahal kita nggak salah, padahal kita itu benar. Kenapa kita harus memaafkan teman kita yang salah? Itu banyak sekali makna yang kita pelajari di situ. Kita harus saling memaafkan karena manusia itu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Pasti kita memiliki kesalahan, entah itu dari siapapun atau dari manapun. Kita tahu, kita tuh banyak sekali yang namanya pertikaian, entah itu dari sama muslim ataupun non muslim. Entah itu dari kesalahpahaman atau dari fitnah, itu bisa bermacam-macam dari kesalahan kita. Maka kayak itu kita harus saling memaafkan. Jika kita memaafkan satu sama lain, insya Allah hati kita tenang. Kita lebih dekat dari namanya kenyamanan dan ketenangan hati. Jika kita membenci orang lain, pasti kita akan berpikir, wah ini bagaimana, wah ini gimana, wah aku benci sama dia. Itu membuat kita makin sempit antara lingkup hidup kita kepada manusia. Karena manusia itu makhluk sosial dan membutuhkan yang namanya pertolongan orang. Kalau kita membenci satu sama lain, kita tidak akan mendapatkan yang namanya bantuan, kepedulian, dan lain sebagainya. Seperti contohnya kaum kita, kaum kita, umat kita, saudara kita di Palestina. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh bantuan kita. Dan orang Palestina itu banyak sekali perjuangan dan sangat membutuhkan kita. Maka dari itu kita harus mulai namanya saling memaafkan. Apalagi kemarin kita lebaran, pasti banyak sekali yang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, saling memaafkan sama orang tua, sama teman, keluarga, bahkan teman-teman dekat yang lainnya. Kita saling memaafkan. Kalau misalnya kita ada rasa dendam atau rasa dengki, ya lupakan jika kita ingin hidup tenang. Karena orang itu akan mempunyai rasa hati yang tidak enak, padahal kita itu biasa saja. Tapi orang itu respect, wah padahal kita tuh yang salah, tapi dia yang minta maaf. Tapi jangan terlalu kita yang namanya menjadi orang yang tidak enakan. Karena jika kita menjadi orang yang tidak enakan, kita tidak akan menjadi diri sendiri. Karena orang yang tidak enakan itu banyak, ya dia tidak bisa tapi dia melakukannya. Sobat,
padahal dia tidak bisa melakukannya. Maka itu kita harus jadi diri sendiri. Apa isi hati kita untuk minta maafkan teman kita, kita maafkan. Rasulullah SAW saja, meskipun dia dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, Rasulullah tidak pernah yang namanya rasa benci kepada kaum Quraisy. Ketika perang Uhud, ketika dia hijrah ke Taif dan lain sebagainya, beliau dicaci maki, Rasulullah tidak pernah yang namanya benci. Malaikat pun heran, padahal gunung-gunung dan lain-lain, malaikat itu udah beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau mengizinkanku untuk membasmi kaum Taif dan kaum Quraisy, aku akan membasmi mereka dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Saking kemuliaan Rasulullah SAW, kita harus mengikuti, tidak ada rasa benci kepada beliau. Dan itu termasuk rasa, dan itu membuat kita sehat walafiat setiap hari, karena tidak ada namanya penyakit hati. Ya, penyakit hati itu dari rasa benci kita kepada orang, rasa benci kita kepada sama manusia dan lain sebagainya. Jika kita lalu membenci sama orang lain, kenapa kita tidak bisa memaafkannya? Kita harus bisa memaafkan meskipun itu sakit. Jika kita kecewa dengan seorang, kita ingatkan kepada Allah. Kita mungkin jauh dari Allah, maka itu kita harus dekat dengan Allah. Jangan sampai kita menjauh dari Allah, karena itu akan membuat rasa dengki dan rasa benci dalam diri kita masing-masing. Ya, sobat wilayah, saya banggakan. Kita harus saling memaafkan meskipun itu pahit. Banyak sekali ujian dan cobaan. Kita harus sabar, kita harus menjadi orang yang kuat dan sabar, karena kaum muslimin itu orang-orang yang sabar. Dan penghuni surga itu hanya orang-orang yang baik. Tidak ada rasa-rasa benci, tidak ada yang namanya rasa dengki dan lain sebagainya. Kita tahu sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah saja, meskipun kita banyak ribuan setiap hari kita melakukan yang namanya kesalahan, kita hilaf, kita maksiat atau yang lain sebagainya yang kita bisa hitung sama sekali, Allah masih bisa maafkan kalau kita masih bertobat. Kita tobat ulang lagi, pasti kita melakukan itu. Tapi alangkah baiknya kita tuh bertobat kepada Allah SWT. Karena surga itu hanya orang-orang baik, hanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dunia ini tidak ada yang enak. Dunia ini tidak ada yang enak. Istirahat kita di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Jika kita tahu dunia ini nggak enak, apalagi zaman Rasulullah SAW, banyak sekali perjuangan melawan Bani Quraisy dan lain sebagainya, apa-apa susah. Kita bersyukur sekarang lebih mudah, apalagi kita toleransi sama orang Muslim itu sangat erat di Indonesia. Banyak sekali contoh-contoh seperti di Bali dan lain sebagainya, Bali, Medan dan lain sebagainya, orang Kristen dengan orang Islam, orang Islam dengan orang Hindu dan lain, banyak sekali. Toleransi yang sangat besar di Indonesia ini. Kita harus bersyukur. Kenapa kita tidak bisa menjalankan ibadah kita tidak bisa memaafkan sesama lain? Kenapa kita harus membenci kepada orang lain? Kita harus saling memaafkan meskipun itu pahit, meskipun itu sakit. Kita harus memaafkan. Kita harus dekat dengan orang tua. Apa yang salah kita minta maaf. Karena Rasulullah SAW, ridho Rabbi fi ridho walidi, wasokoti Rabbi fi sokoti walidi. Rasulullah SAW bersabda, ridhonya Allah itu ada di diri orang tua, dan bencinya Allah, wasokoti Rabbi, dan rasa dengki orang tua itu ada di dengki Allah. Jadi kita harus saling memaafkan pada orang tua dan lain sebagainya. Kita harus berbakti, kita harus memaafkan dan lain sebagainya. Baik, sobat Wilah, mari kita berdoa kepada kaum umat Palestina, kepada orang tua kita, agar kita diberi kemuliaan dan lain sebagainya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Permudahkanlah umat Islam ya Allah. Lindungilah saudara kita di Palestina yang kita memperjuangkan kiblat pertama kita, yaitu Masjidil Aqsa. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kudaku kecil. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala khilafan kami. Berilah kami petunjuk jika kami hilaf. Mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segala kemudahan kami untuk menjalankan ibadahmu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Amin amin ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanallahumma lika jadi amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat fillah yang saya banggakan, cukup singkat video ceramah saya untuk hari ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan hikmah, dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata, jika ada kekurangan mohon dikoreksi, mohon diperbaiki, karena saya hanya manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan kita saling mengingatkan satu sama lain agar kita menjadi ihsan yang lebih baik dan lebih sehat jasmani rohani. Syukran jazakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.